Setelah berbagai berkat yang diterima, setelah Roh Kudus dicurahkan, setelah kebahagiaan yang begitu luar biasa dalam hati, sukacita ini berakhir dengan penjara. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga dan yang keempat yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik sukacita yang berakhir dengan penjara. Terima kasih para pendengar yang sudah setia untuk bisa memperhatikan bahkan mengikuti pelajaran kita kali ini dengan seksama. Dan pemaparan kali ini yang sudah disampaikan adalah pada Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga dan yang keempat oleh Pak Yohanes. Sekarang tibalah saatnya pada kita untuk sesi tanya jawab. Pak Yohanes bagian ini mulai berbicara mengenai mukjizat. Mengapa mukjizat ini terjadi di Bait Allah, Pak? Apakah ada alasan di balik hal ini? Dan mengapa orang Kristen berkumpul di Bait Allah, orang Yahudi? Ya, pertama-tama Bodi, penting bagi kita menggarisbawahi bahwa mukjizat terjadi di Bait Allah. Terjadi karena para murid ada di Yerusalem dan Bait Allah merupakan pusat kehidupan keagamaan. Dan kita juga perlu memahami sesuatu mengenai orang Kristen yang berada di Bait Allah orang Yahudi. Sebenarnya, kekristenan dimulai dari Yudaisme. Dan sebenarnya kekristenan juga tidak berkeinginan untuk memisahkan diri dari masyarakat Yahudi. Jadi mereka ini sebenarnya masih bersikap layaknya orang Yahudi, karena Kristus yang adalah Mesias bagi orang Yahudi telah datang. Dan setelah ini kita melihat adanya orang bukan Yahudi yang menjadi anggota jemaat atau gereja ini. Jadi mereka mewartakan kedatangan Mesias mereka. Tidak ada keraguan mengenai hal ini. Jadi mereka akan pergi ke Bait Allah untuk berdoa sama seperti orang Yahudi yang lain. Dan sebagai orang Yahudi, mereka masih menerapkan beberapa liturgi Yahudi. Bahkan waktu doa yang khusus bagi mereka, dan pada saat itu mujizat terjadi di Bait Allah yang merupakan tempat kudus. Mujizat ini berasal dari Allah. Pengemis itu hanya duduk di sana, dan Allah ingin menyatakan kuasanya. Yesus mengadakan mujizat di berbagai tempat. Para murid juga melakukan mujizat di berbagai tempat juga. Nah, apa yang terjadi di sini adalah mengenai kuasa dalam nama Yesus. Dan bukan masalah di mana terjadinya. Dan ini yang kita patut pahami bersama. Yang berikut Pak Yohanes, saya mulai penasaran ini. Karena Petrus berkata bahwa mereka tidak memiliki emas atau perak. Apa artinya di sini dan mengapa ia berbicara seperti ini? Ya, ini merupakan hal yang menarik untuk kita amati. Pertama-tama, sepertinya kita melihat bahwa pengemis ini meminta uang. Dan para murid berkata, lihatlah, kami tidak memiliki apa-apa. Dan pengemis tersebut berkata, tolonglah, berikanlah 1 peser saja ya Pak. Hari ini kami tidak memiliki apa-apa. Tidak ada emas ataupun perak. Dan ini terjadi karena pengemis tersebut sebenarnya hanya meminta belas kasihan dari mereka. Namun ada penekanan yang menarik yang ditekankan di dalam Kitab Kisah Para Rasul, yang dengan kuasa Roh Kudus menyatakan bahwa gereja perlu bergantung kepada Allah dan bertolak belakang dengan apa yang dipikirkan oleh kebanyakan orang. Para murid berkata, kami bukanlah seseorang yang memiliki banyak uang, yang hidup dalam kemewahan. Kita tidak akan melihat dalam Alkitab suatu bagian yang mengatakan, unta yang mana yang akan kita naiki hari ini? Atau berkata, apakah kita akan naik BMW hari ini? Mereka ini merupakan orang yang hidup secara sederhana. Karena hal ini jelas dikatakan di sini. Jadi apa yang menjadi sandaran pengharapan mereka? Mereka hanya bersandar kepada sebuah pengharapan kepada kuasa Allah, kepada kuasa Roh Kudus, dan bukan kekuatan atau kuasa mereka sendiri maupun kuasa politik bahkan materi. Fokus utama yang terdapat di sini sangat berbeda dari apa yang akan kita temukan dalam suasana keagamaan yang korup, yang jauh dari realita akan apa yang dikatakan dalam Alkitab dan apa yang Allah kehendaki. Baik Pak Yohanes, terima kasih. Dengan apa yang Bapak telah komentari ini, yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah mukjizat ini masih terjadi pada saat ini juga? Dan bagaimana jika hal ini juga
kira-kira Bapak membayangkan akan hal ini? Ya, Boti. Tentu ini bisa terjadi. Mengapa? Karena Allah berdaulat, Dia berkuasa dan mampu melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Allah senantiasa melakukan mujizatnya. Ada orang yang mungkin akan berpikir bahwa hal semacam ini hanya terdapat pada waktu gereja mula-mula dalam perjanjian baru saja. Dan sekarang kita perlu membedakan antara mujizat masih terjadi dan mujizat harus terjadi. Terkadang hal ini yang membuat seseorang menjadi cemas, yaitu karena mereka hanya ingin disembuhkan, tidak peduli apapun keadaannya. Namun sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam kisah para rasul, tidak setiap orang disembuhkan dan dipulihkan sebagaimana yang mereka inginkan. Ini bukanlah realita yang terjadi. Allah berdaulat dan Dia memiliki alasan tersendiri mengenai semua ini. Jadi kita perlu percaya bahwa mujizat masih terjadi dan kita perlu berdoa kepada Allah untuk meminta hal tersebut. Namun kita tidak bisa mulai berpikir bahwa Allah harus melakukan apa yang kita anggap baik. Bukan seperti ini yang seharusnya terjadi. Berikut kita perhatikan dalam kisah para rasul pasal yang ketiga dan yang keempat ini, Pak Yohanes, kita melihat ada kumpulan para pemimpin agama. Namun orang Farisi tidak disebutkan di sini. Kalau saya lihat di sini, sepertinya mereka capek begitu ya untuk mendiskusikan segala sesuatu yang berkaitan dengan Yesus dan para murid. Dan seakan-akan mereka berkata, mari kita lawan orang Saduki saja sekarang. Sebenarnya apa yang berbeda dari kelompok-kelompok ini, Pak Yohanes? Ya, mari kita melihat dua kelompok ini, yaitu Farisi dan Saduki. Sering sekali kita tidak bisa memahami hal ini karena kita tidak memahami latar belakang yang ada di sini. Jadi sekarang mari kita coba untuk memahaminya. Orang Farisi merupakan kelompok rohani yang lebih ortodok. Mereka percaya kepada kitab suci dan mereka ini merupakan seseorang yang lebih literal di dalam memahami kitab suci. Sementara orang Saduki adalah orang yang sedikit liberal, yang dipengaruhi oleh ide-ide dan gagasan dari Yunani. Mereka tidak percaya dengan adanya kebangkitan orang mati. Tidak percaya kepada malaikat dan iblis. Jadi dalam kitab kisah para rasul, kita akan melihat pergantian skenario tersebut. Dalam kisah para rasul yang akan lebih problematis adalah orang Saduki, karena kebanyakan orang yang menjadi Kristen pada mulanya adalah orang Farisi. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi dalam kisah para rasul ini penting sekali karena orang Saduki tidak percaya kepada kebangkitan dan ide ini sendiri sangat menakutkan bagi mereka sehingga mereka mempertanyakannya. Perbedaan yang terjadi sangat hebat dan sangat berbeda dengan apa yang kita lihat dalam kitab Injil. Berikutnya, Pak Yohanes, saya pikir Petrus mengetahui semuanya ini dan dia tetap semangat dalam menyampaikan pesannya, yaitu pesan mengenai kebangkitan. Apakah ada kaitan yang ia buat di sini, Pak Yohanes? Ya, memang benar sekali bahwa Petrus sangat menekankan poin ini. Dan kita akan mengerti mengapa hal ini sangat penting. Sebenarnya kitab kisah para rasul menggarisbawahi dua hal yang sangat mendasar. Yang pertama adalah kuasa Roh Kudus. Mengapa para murid berubah sedemikian rupa? Beberapa saat yang lalu mereka semua meninggalkan Yesus dan kini mereka merupakan orang-orang yang paling berani di dunia ini. Ini semua terjadi karena kuasa Roh Kudus. Namun juga karena mereka memiliki iman mengenai kebangkitan Yesus. Yesus telah berkata banyak hal dan sekarang ia wafat. Jadi apa yang akan terjadi kini? Dan ia juga telah dibangkitkan. Mereka semua merupakan saksi dari kejadian ini. Jadi mereka menjadi saksi berani oleh karena realita ini. Hai orang-orang, dengarkanlah. Ini semua benar adanya bahwa Tuhan telah bangkit. Oleh karena itu, apa yang akan mereka tekankan? Saudara-saudara sekalian, hari ini telah genap nubuatan mengenai apa yang akan terjadi terhadap Kristus. Bahwa ia akan menderita dan dibangkitkan, dan ini semua benar adanya. Dan mereka menyampaikan pesan ini dalam konteks mereka
dan memberitahu setiap orang tentang pesan Kristus. Ketika kita mengabarkan Injil, kita harus fokus untuk menyampaikan apa yang penting secara kontekstual supaya lebih relevan. Berikutnya Pak Yohanes, mari kita coba melihat ayat yang ke-13 dari pasal yang keempat pada kitab Kisah Para Rasul. Dikatakan bahwa Petrus dan Yohanes adalah orang yang tidak terpelajar. Apakah ini berarti bahwa mereka adalah orang yang buta huruf? Lantas, bagaimana kemudian mereka mengetahui sedemikian banyak mengenai perjanjian lama? Bahkan mereka mengutip apa yang disampaikan oleh Musa dan nabi-nabi yang lain. Senang sekali karena Anda menyebutkan hal ini. Karena banyak orang tidak memahami ayat ini. Saya telah mendengar banyak orang pergi kian kemarin kata, ya ampun, mereka benar-benar buta huruf. Tidak bisa membaca dan menulis. Mereka benar-benar dungu. Ini tidak benar. Alkitab terjemahan baru menuliskan bahwa mereka ini adalah orang yang biasa saja dan tidak terpelajar. Yang berarti bahwa mereka ini tidak memiliki pembimbing yang formal ataupun instruktur, berbeda dengan Paulus yang telah belajar di bawah bimbingan Gamaliel. Jadi mereka tidak mengenyam sekolah formal. Namun ini tidak berarti bahwa mereka buta huruf. Mereka bisa menulis dan membaca. Mereka mengerti perjanjian lama sama seperti orang Yahudi lainnya pada waktu itu. Mereka belajar di rumah tanpa diajar oleh seorang rabi yang terkenal atau orang yang terkenal lainnya. Nah, sekarang untuk menutup hal ini, Pak Yohanes, Petrus dan Yohanes memutuskan untuk tidak mentaati perintah. Dan apakah ini sesuatu yang benar untuk dilakukan? Tentu tidak benar untuk kita tidak mentaati pemerintah. Sebagaimana kita bisa lihat dalam kitab Roma pasal 14. Namun sekarang masalahnya berbeda Dalam hal ini mereka mentaati pemerintah yang lebih tinggi. Mereka mendapatkan perintah dari pemimpin agama yang ada di Yerusalem. Sementara ada perintah lain yaitu dari Allah. Allah berkata untuk harus memberitakan Injil. Dan sekarang mereka dilarang oleh pemerintah untuk melakukan hal tersebut. Dalam konflik dengan pemerintah, yang lebih tinggi harus diutamakan. Oleh karena itu, yang terpenting sekarang adalah mentaati Allah. Dan setelah itu, mentaati manusia. Wah, luar biasa sekali pembelajaran kali ini. Jadi sekarang para pendengar, mari kita masuk dalam kesimpulan akhir. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah mempelajari kitab Kisah Para Rasul pasal 3. Dan bagian pertama dari pasal 4. Kita semua tahu bahwa semua hal yang penuh dengan sukacita ini berakhir di dalam penjara. Dan sebagaimana kita membaca tentang apa yang terjadi dalam awal Kisah Para Rasul, memang semua ini merupakan adrenalin yang terpacu. Kita semua menjadi bersuka cita atas apa yang terjadi. Dan akhirnya kita akan menyadari bahwa gereja Tuhan bisa dicobai.